Di dunia One Piece, kejahatan tidak selalu datang dengan bendera bajak laut. Terkadang, ia datang dengan seragam yang rapi, membawa nama keadilan, dan keyakinan bahwa semua pengorbanan adalah harga yang pantas. Sakazuki, atau yang dunia kenal sebagai Akainu, bukanlah sosok yang ingin dipahami, melainkan sosok yang memaksa dunia untuk tunduk. Ia tidak berbicara tentang harapan. Ia tidak menjanjikan masa depan yang cerah. Yang ia tawarkan hanyalah satu hal: ketertiban berapapun harganya. Bagi sebagian orang, Akainu adalah pelindung dunia. Bagi yang lain, ia adalah mimpi buruk yang menyala tanpa ampun. Namun, satu hal yang tidak bisa disangkal, selama api keadilan absolut itu membara, tidak ada yang benar-benar aman. Karena ketika keadilan kehilangan belas kasihan, ia berhenti menjadi pelindung dan mulai berubah menjadi hukuman. Hari ini, kita akan menyelami kisah Sakazuki, api yang lahir dari dunia yang kejam dan tumbuh menjadi kekuatan yang mampu membakar kejahatan atau mungkin membakar segala sesuatu yang berdiri di jalannya. Di dunia One Piece, tidak semua monster berlayar dengan bendera bajak laut. Sebagian justru berdiri rapi di bawah panji keadilan. Dan di antara mereka, Sakazuki Akainu adalah yang paling ditakuti. Sakazuki tumbuh di dunia yang lebih dulu hancur sebelum ia sempat memilih jalan hidupnya. Dunia di mana bajak laut bukan petualang, melainkan pembantai, pemeras, dan perusak kehidupan orang biasa. Tidak ada kisah romantis tentang kebebasan. Yang ada hanya desa yang terbakar, keluarga yang hilang, dan hukum yang selalu datang terlambat. Di dunia seperti itu, Sakazuki belajar satu pelajaran sederhana, bahwa belas kasihan tidak menyelamatkan siapapun. Yang selamat hanyalah mereka yang lebih keras daripada kekacauan. Ia tidak tumbuh dengan mimpi besar atau senyum optimis. Ia tumbuh dengan kemarahan yang sunyi. Kemarahan pada dunia yang membiarkan kejahatan berjalan bebas atas nama kebebasan dan harapan. Dan ketika Sakazuki memilih angkatan laut, itu bukan karena ingin dipuji sebagai pahlawan. Ia memilih karena ia percaya satu hal: kejahatan harus ditakuti, bukan dinegosiasikan. Sejak awal karirnya, Sakazuki dikenal kejam. Tapi kejam bukan karena ia menikmati penderitaan, melainkan karena ia tidak ingin mengulang masa lalu. Baginya, satu kejahatan yang dibiarkan hidup adalah undangan bagi 1000 tragedi baru. Ia bukan pahlawan, bukan pula penjahat dalam definisi sederhana. Akainu adalah hasil ekstrim dari sebuah sistem. Seseorang yang percaya bahwa dunia hanya bisa diselamatkan dengan cara menghilangkan kejahatan sampai ke akarnya. Bahkan jika itu berarti membakar segala yang berada di sekitarnya. Sejak awal, Sakazuki tidak pernah ragu. Baginya, keraguan adalah celah bagi kejahatan untuk bertahan. Dan di dunia yang penuh celah adalah dunia yang tidak layak diselamatkan. Buah iblis Magu-Magu no Mi seolah diciptakan khusus untuknya. Lava bukan sekedar panas. Lava adalah kehancuran yang terus berjalan. Api bisa dipadamkan, es bisa mencair, tapi lava menghapus jejak. Dalam satu tinju, Akainu tidak hanya menyerang, ia memvonis. Portgas de Es bukan hanya dikalahkan, ia dihapus dari medan perang bersama mimpi dan harapan yang ia bawa. Bagi Akainu, kematian Es bukan tragedi. Itu adalah harga yang pantas demi dunia yang lebih bersih. Namun, banyak orang lupa satu hal penting. Akainu tidak bersembunyi di balik kekuatannya. Ia maju ke garis depan, berhadapan langsung dengan Whitebird, manusia terkuat di dunia. Pukulan gempa menghantam kepalanya. Tubuhnya remuk, darah mengalir, tapi Akainu berdiri kembali. Bukan karena ia kebal, bukan karena ia tidak merasakan sakit, melainkan karena ia menolak tumbang. Bagi Sakazuki, selama keadilan versinya belum ditegakkan, jatuh bukanlah pilihan. Disinilah letak kengerian Akainu yang sesungguhnya. Ia bukan monster yang kehilangan kendali. Ia adalah monster yang sangat sadar akan apa yang ia lakukan dan tetap memilih untuk melakukannya. Hakinya keras, presisi, dan mematikan. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada emosi yang tumpah. Setiap serangan diarahkan untuk satu tujuan, mengakhiri. Namun, kekuatan terbesar Akainu tidak terlihat di medan perang. Kekuatan itu muncul dalam keputusan-keputusannya. Di Ohara, ia memilih untuk menembaki kapal evakuasi. Bukan karena perintah, bukan karena amarah, tetapi karena kemungkinan bahwa satu benih kejahatan bisa lolos. Dalam pikirannya, membunuh 100 orang tidak bersalah lebih baik daripada membiarkan satu ancaman hidup. Dan inilah momen di mana Akainu berhenti menjadi prajurit dan berubah menjadi algojo sistem. Pertarungannya dengan Aokiji adalah puncak dari konflik itu. 10 hari, 10 malam, es dan lava saling bertabrakan.
Bukan hanya kekuatan yang diuji, melainkan dua pandangan tentang dunia yang berbeda. Aokiji percaya dunia masih bisa diselamatkan dengan menahan diri. Akainu percaya dunia hanya bisa diselamatkan dengan pemusnahan, dan lava menang. Ketika Sakazuki naik menjadi Fleet Admiral, dunia tidak menjadi lebih aman, dunia menjadi lebih takut. Angkatan laut di bawah kepemimpinannya tidak lagi mencari keseimbangan. Mereka mencari dominasi, bukan untuk melindungi harapan, melainkan untuk memadamkannya sebelum tumbuh. Namun justru disitulah tragedi Sakazuki berada. Ia bukan iblis yang lahir dari kejahatan, melainkan manusia yang terlalu percaya pada satu kebenaran. Ia mengorbankan empati demi ketertiban, mengorbankan manusia demi ide, dan tanpa ia sadari, ia telah menjadi ancaman yang sama besarnya dengan bajak laut yang ia benci. Karena bajak laut bertarung demi kebebasan, sedangkan Akainu bertarung demi menghapus kebebasan itu sendiri. Dan selama api keadilan absolut Sakazuki terus menyala, pertanyaannya bukan lagi apakah dunia akan terbakar, melainkan siapa yang akan dianggap pantas untuk ikut terbakar bersamanya. Pada akhirnya, Sakazuki memaksa kita untuk menatap satu pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah kejahatan bisa diberantas tanpa mengorbankan kemanusiaan? Akainu tidak lahir sebagai iblis. Ia dibentuk oleh dunia yang gagal melindungi orang baik. Dunia yang membiarkan bajak laut bebas, sementara hukum datang terlambat dan lemah. Ia memilih menjadi api, karena ia percaya api adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh kejahatan. Namun setiap api, sekuat apapun, tidak hanya membakar yang kotor, ia juga membakar yang tidak bersalah. Dan disitulah tragedi Akainu. Ia menghapus ancaman demi masa depan, tetapi perlahan menghapus alasan dunia untuk berharap. Keadilan versi Sakazuki mungkin efektif. Ia mungkin berhasil menciptakan ketertiban. Namun, ketertiban yang lahir dari ketakutan selalu rapuh. Karena dunia yang diam bukan berarti dunia yang adil. Bisa jadi dunia itu hanya takut untuk berbicara. Akainu mengajarkan bahwa kekuatan tanpa empati bukanlah solusi jangka panjang, melainkan lingkaran baru dari kekerasan. Dan mungkin refleksi terpenting dari kisahnya adalah ini, kejahatan memang harus dihentikan. Tapi ketika kita rela menjadi monster demi menghentikan monster lain, kita perlu bertanya, siapa sebenarnya yang kita lindungi dan apa yang masih tersisa untuk dilindungi? Dan itulah Sakazuki Akainu, Fleet Admiral dari One Piece. Terima kasih.